الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli. Sam'un kalau kita baca sama' begitu ya, artinya mendengar maka mustahil tuli. Sama itu salah satu sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui, salah satu sifat yang kita mesti tanggapi dalam hati kita. Tidak mungkin tidak ada pada Allah, tidak kita terima kalau sama itu tidak ada pada Allah. Mustahil tuli artinya tidak kita terima adanya tuli itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita tidak menerima adanya tuli pada Allah. Rasa yang Allah letakkan di hati kita itu tidak menerima kalau Allah itu tuli. Sebaliknya kita tidak terima kalau tidak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita tidak menerima tidak samanya Allah, berarti nilai rasa di hati kita kala itu pada nilai wajib. Ketika hati kita tidak menerima adanya tuli pada Allah, nah nilainya itu mustahil pada hukum aqli. Dan ini hukumnya wajib mengiktikadkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tuli. Wajib mengiktikadkan Allah subhanahu wa ta'ala itu sama. Mengiktikadkan artinya meyakini dan membenarkan dalam hati. Firman Allah ta'ala sehubungan dengan sifat sama ini, berarti ini dalil naqli namanya ya, mengenai dalil aqli bagi seluruh sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah, mulai sifat wujud dan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah itu kan sudah diingatkan sebelumnya secara jumli. Dalilnya itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwasanya alam semesta inilah sebagai dalil aqli, dalil yang kita gunakan untuk bahan penelusuran kenyataan adanya Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Nah, adapun yang ini khusus untuk sifat sama dan dalilnya disebutlah dengan dalil naqli, dalil yang bersumber pada Quran dan hadis. Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Sebenarnya sama ini wazan daripada sami'a yasma'u, sam'an, tapi dibaca sama' itulah karena diwaqaf. Berarti sami' itu sighat mubalaghah. Makanya dimaknai beliau dengan amat mendengar dan amat mengetahui. Sebab kalau isim fa'ilnya cuma sami'un, itu aja lah, sami', bukan sami' tapi sami'. Namun ini sighat mubalaghah, artinya bersangatan mendengar, sangat mendengar, amat mendengar. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, orang yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman mukmin mu'taqid meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat sama, bahwa ia takut berkata yang haram sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Nah, itu efek daripada
pembenaran dalam hati akan sifat sama Allah dan tidak menerimanya hati akan tulinya Allah, itu maka imbasnya adalah takut dia berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi ketika mau mengatakan sesuatu yang ternilai haram seperti ghibah, namimah, ya, ada domba ghibah itu kan apa namanya, mengupat, ya, membicarakan ghibah itu membicarakan satu keburukan dari seseorang yang kalau yang dibicarakan tadi mendengarnya dia tidak senang, itu kan ghibah itu. Namimah ada domba, mengata sesuatu kepada seseorang akan seseorang yang lain untuk memecah belah, padahal tidak benar, berita itu tidak benar, tapi ada dua orang yang semula berbaikan menjadi terpecah dia persatuannya, pertemanannya dengan sebab adanya berita dari seseorang. Dan seseorang yang melakukan suatu ungkapan yang menyebabkan berseterunya dua orang yang semula berbaikan, itu namimah. Ini kan kata-kata nih, sebab kata-kata. Jadi mestinya orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama, dia takut melakukan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang mengarah kepada nilai maksiat. Termasuk yang kita bicarakan tadi, ghibah dan namimah. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada melakukan pembicaraan-pembicaraan yang terhitung maksiat. Kemudian basarun, artinya melihat, maka mustahil buta. Melihat itu merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang oleh akal kita tidak diterima, tidak adanya. Mesti menurut akal kita Allah itu melihat, dan sifatnya wajib itu tidak berubah. Kemudian buta itu hal yang mustahil. Arti mustahil sesuatu yang akal tidak menerima adanya. Dalam hal ini adanya buta, akal tidak menerima dan tidak berubah itu, bahwa tidak menerima akal kita akan butanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah kapanpun. Kalau terubah itu berarti tidak mustahil namanya. Sesuatu yang bisa berubah dari satu hal kepada hal lain itu bukan wajib, bukan mustahil. Yang mau berubah-ubah itu jaiz. Seperti basar yang ada pada kita. Kita bersifat basar ialah bisa. Maksudnya dinisbahkan nilai basar itu kepada kita, penyematan sifat basar nih kepada kita bisa, tapi bukan wajib. Nah, buta bang disematkan kepada kita bisa juga lah, bisa. Kenyataan banyak di lapangan ada di antara kita yang buta, berarti tidak mustahil. Tidak mustahil. Jadi sesuatu yang bukan wajib, basar tidak wajib pada kita, buta tidak mustahil pada kita, maka tentu berada di tempat ketiga dalam nilai akli, yakni jaiz. Sesuatu yang bisa-bisa saja itu basar, bisa-bisa saja juga buta. Kalau pada Allah basar itu wajib, berarti nilai buta itu mustahil. Itu aja masalahnya. Kemudian dalil bahwa Allah bersifat basar, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Ini dalil naqli berarti ya namanya, ya, dalil naqli, yang dalil dari Quran maupun dari keterangan Rasulullah, hadis, itu dalil naqli. Sementara untuk dalil aklinya itu tidak dicantumkan lagi oleh beliau di sini, karena kita sudah maklum dalil akli, dalil penelusuran akal
akan keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, termasuk basar ini adalah adanya segala ciptaan Allah. Jadi segala ciptaan Allah itu bisa kita jadikan bahan untuk menambah yakin. Sebab sifat dalil ini menambah yakin. Ingatkan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, apa itu dalil? Dalil adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu. Jadi bukan dalil itu sesuatu yang menyatakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan dalil. Apalagi dalil sesuatu yang membenarkan akan sesuatu yang tidak benar, bukan. Jauh lagi. Dalil itu adalah menyatakan kebenaran, semacam pembuktian atas benarnya sesuatu yang sudah benar. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu basar, itu sudah hal yang benar. Dan kita sudah yakin memang, karena setiap orang yang beriman itu Allah letakkan di hatinya nur akli, cahaya akli, yang ketika dihadapkan kepadanya tentang pernyataan bahwa Allah itu basar, dia meyakini langsung disambutnya. Namun kan ada kewajiban kita untuk melengkapi nilai ma'rifah. Ma'rifah itu i'tiqadun jazim muwafiqun lil haqqi an dalil. Bukan cuma benar yang diyakini, bukan cuma yakin atas suatu kebenaran, tapi mesti ada dalil. Jadi dalil nakli, dalil aklinya adanya ini alam. Kita telusuri aja keberadaan ini alam ini untuk menambah yakin kita akan basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mustahil tulinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara untuk dalil naklinya ya ini, wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya bermula Allah ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Amat melihat, karena di situ kalimatnya basir, sighat mubalaghah, bukan fa'il. Maksudnya bukan fa'il dari basara ya. Basara yabsuru basran fahuwa basir, gitulah. Basir bukan basir, tapi ini basir berarti sighat mubalaghah. Makanya maknanya sangat atau amat, maha kita kalau kita menyebut dengan istilah lain, maha melihat. Allah maha melihat dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu perbuat. Kemudian sekarang tentang patutnya bagi orang yang yang sudah memang yakin bahwa Allah itu melihat apa yang dia perbuat. Tentu ada efek dari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat basar, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada membuat maksiat. Ketika dia ada kecenderungan nafsunya itu mengajak untuk membuat maksiat, hawa nafsunya itu ingin membuat satu kemaksiatan, ingat dia, Allah akan melihat akan apa yang kau perbuat. Nah, lalu takut dia karena tahu dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya, segala berarti tanpa kecuali lah. Itulah keterangan dari sifat basar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di hati kita yakin akan basar atau sifat basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalam artinya berkata-kata, maka mustahil kelu. Berkata-kata ini merupakan sifat wajib bagi Allah, sifat yang akal tidak menerima, tidak adanya pada Allah. Sementara kelu itu sifat mustahil bagi Allah, sifat yang akal tidak menerima adanya kelu pada Allah. Apa itu akal? Akal adalah cahaya yang Allah letakkan. Cahaya ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Ketika dihadapkan kepada orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalam, maka dia otomatis menerima tanpa penolakan
Maksudnya ditolak sebalik daripada itu. Allah tidak kalam, tidak diterimanya. Berarti yang diterimanya hanya Allah itu bersifat kalam, berkata-kata. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu kelu atau bisu. Pasti mustahil selamanya dia tidak menerima akan adanya sifat bisu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang suasana akal kita ketika dihadapkan pada sifat-sifat yang diuraikan yang berhubungan dengan diri Allah, bahwa Allah itu kalam, akal tidak menerima. Akal kita ini rasa yang ada pada hati kita tidak menerima akan tidak kalamnya Allah. Sebaliknya kelu atau bisu itu nilainya mustahil. Apa itu mustahil? Hati kita tidak menerima, akal kita tidak menerima. Ini akal ini bentuknya rasa lah, bukan pola pikir. Ini rasa tidak menerima akan adanya kelu atau bisu pada Allah. Itu maksud mengenai Allah bersifat kalam, Allah bersifat wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa dan seterusnya termasuk kalam. Itu hal yang pasti diakui tidak diakui, Allah Subhanahu wa taala tetap bersifat kalam. Bukan berarti lalu tergantung dari pengakuan kita itu Allah bersifat kalam. Cuma ketika kita tidak mengakui akan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah kita. Untunglah orang yang mengakui Allah bersifat kalam. Mengenai Allah tidak diakui bersifat kalam, tidak ada nilai rugi dan tidak ada memang juga nilai untung pada Allah, sebab Allah lah yang mendatangkan segala keuntungan. Kemudian dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam adalah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah taala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Nah, di situ kan ada kalimat wa kallamallah, itu kalam. Berkata-kata Allah kepada Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Ini dalil namanya dalil naqli, dalil yang bersumber pada Quran dan hadis. Sementara dalil aqlinya itu sudah kita maklum, Allah Subhanahu wa taala sudah penyusun ini kitab Habib Osman sudah di awal kitab ini menyebutkan tentang dalil naqli secara jumli, yaitu kita dapat perhatikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa teliti keberadaan ini alam, dia merupakan karya Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kalam. Nah, sekarang imbas daripada itu mestinya ada pengaruh di hati kita dan tentu berimbas kepada kelakuan kita ketika meyakini bahwa Allah bersifat kalam. Apa yuk? Nah, ini disebutkan, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Orang yang yakin, orang beriman yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, dia akan menggunakan kemampuan berbicaranya itu yang dia maklumi kenyataan daripada kalamnya Allah. Artinya kalaulah Allah tidak bersifat kalam, maka tidak ada kita punya kalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kalam, maka tidak ada kalam pada kita. Ketika kita ada kalam, ada kemampuan berbicara, itu menyatakan, menampakkan bahwasanya kalaulah Allah tidak bersifat kalam, kita tidak bisa berbicara. Pembicaraan yang kita lakukan ini merupakan kenyataan Allah bersifat kalam. Kalaulah Allah tidak ada, kita tidak ada. Kalaulah Allah tidak memperbuat sesuatu, kita tidak bakal dapat memperbuat sesuatu. Jadi baik pun diri kita maupun potensi yang ada pada kita seperti berkalam, berkata-kata, itu menandakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang dengannya kita diadakan dan dengannya kita dapat melakukan aktivitas termasuk kalam. Nah,
Orang yang meyakini itu, maka dia akan berupaya menggunakan kalamnya ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak dia berzikir pada Allah taala, dan itu zikir sebagai upaya kita mengharap sebutan Allah taala juga adanya. Berharap mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti menyebutkan kita, keberadaan kita ini dia sebut. Kan sebutan itu tanda sayang. Dan Allah sayang dengan kita, dia sebut nama kita, dia bicarakan nama kita, dia sebutkan nama kita, dia sampaikan nama kita ini di hadapan kekasih-kekasihnya, di hadapan para aulianya, sehingga akan terkumpullah kita nanti dengan orang-orang yang sering menyebut nama Allah. Dan demikian, mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu i'tiqad yang walaupun cuma satu dari sekian i'tiqad, satu daripada 70 ya 73 i'tiqad, dia hanya satu daripada 70 i'tiqad, namun ternyata ujar Rasulullah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sawadun a'zam, kelompok terbesar. Mudahan Allah istiqamahkan kita dan zuriat-zuriat kita pada kelompok ini, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan cara berkeyakinannya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang beribadah kepada Allah sesuai dengan ibadahnya yang diatur oleh Imam Asy-Syafi'i, dan sesuai dengan berakhlak, bertasawuf, sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri dan lainnya. Demikian, mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Biniyatil qabul wal hadratir rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.